Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang assignment terbaru, yaitu paper assignment, di mana Anda harus mengkonversi ide yang telah Anda buat menjadi sebuah karya tulis ilmiah, scientific paperwork. Dalam sebuah karya tulis ilmiah, pertama Anda harus membuat abstraknya terlebih dahulu. Dalam abstrak tersebut, Anda maksimal terdapat 7 kalimat saja, nggak usah banyak-banyak, di mana kalimat pertama itu menjelaskan tentang kondisi terkini, bisa di lingkungan sekitar Anda ataupun berdasarkan informasi yang Anda dapatkan dari berbagai media. Kalimat kedua dan ketiga, Anda jelaskan tentang gap atau kesenjangan, suatu masalah yang harus segera diatasi. Ini kalau kita kaitkan ke desain instruksional, ini masuk di tahap 1 dan 2 ya. Jelaskan di situ. Kemudian kalimat keempat adalah solusi yang Anda tawarkan. Bagaimana kita dapat mengatasi masalah kesenjangan-kesenjangan yang telah disampaikan di kalimat 2 dan ketiga. Selanjutnya adalah kalimat kelima. Nah, kalimat kelima ini adalah metode penelitian untuk mewujudkan solusi yang Anda sampaikan di kalimat keempat. Kemudian kalimat keenam dan ketujuh itu berisi temuan dan potensi. Potensi di sini kurang lebih pengembangan kedepannya itu kayak gimana. Jika belum ada temuan, Anda cukup cantumkan apa hasil yang diharapkan. Oke, itu mengenai abstrak. Kemudian setelah abstrak, kita masuk ke introduction atau pendahuluan. Di sini Anda maksimal bikin 4 paragraf saja, jangan banyak-banyak. Setiap paragraf itu kisarannya 4 sampai 6 kalimat. Minimal 4, maksimal 6 kalimat. Dan hindari kalimat gemuk. Dan juga perbanyak kata benda. Jadi perbedaan antara paperwork yang scientific dengan paperwork yang tidak scientific, itu dalam paperwork yang tidak scientific kita kebanyakan pakai kata kerja. Dalam scientific kita perbanyak yang kata benda. Maksud dari kalimat gemuk di sini seperti banyak menggunakan konjungsi. Nah, kemudian paragraf 1 Anda jabarkan fakta. Ini dari kalimat 1 di abstrak ya. Dan jangan lupa cantumkan 1 saja minimal 1 referensi. Referensi ini tidak harus selalu berupa jurnal, tapi juga dapat referensi dari pemberitaan media massa ternama seperti Kompas, Republika misalkan, ataupun detik.com dan lain sebagainya. Paragraf kedua, Anda jabarkan lebih dalam mengenai gap. Kalimat 2 dan 3 di abstrak. Nah, di sini minimal ada 2 referensi untuk menguatkan bahwa gap itu benar-benar ada. Referensinya harus dari hasil penelitian terdahulu. Nah, ini kita baru dari jurnal. Jadi, paragraf 1 dan 2 kita sudah dapat 3 referensi. Paragraf pertama yang memperkuat pendapat Anda tentang fakta, penjabaran fakta. Kemudian paragraf kedua memperkuat pendapat Anda tentang suatu gap yang Anda angkat, bahwa gap itu benar-benar ada. Paragraf ketiga, Anda mulai jabarkan solusi. Nah, di sini boleh berupa opini. Penjelasan lebih lanjut mengenai kalimat keempat. Apa solusi yang ditawarkan? Di sini, yang dimaksud dengan referensinya bukan tentang pengertian, tapi lebih ke arah hasil penelitian terdahulu juga. Bagaimana cara membuatnya? Atau ada yang pernah sama melakukan, ada yang pernah menerapkan solusi yang sama. Hasilnya itu kayak gimana? Yang membedakan apa? Gitu, jabarkan solusi. Kemudian paragraf keempat, hasil merupakan simpulan dari paragraf pertama sampai ketiga. Sebut saja dimulai berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan dari paragraf sebelumnya. Kita dapat menyimpulkan bahwa bla 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 bla, dan di akhir dari kalimat keempatnya Anda nyatakan urgensi
pentingnya dilakukan, pentingnya diterapkan solusi yang Anda maksud, kemudian kaitkan dengan judul. Maka dari itu kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul apa. Oke. Nah, yang ketiga ini tentang metode. Metode di sini bukan berisi tentang kajian teoritis dari suatu metode. Misalkan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah anu berdasarkan pendapat Sugiono bla bla. Enggak seperti itu. Melainkan penjelasan langkah-langkah yang dilakukan berdasarkan sintaks dari suatu metode, prosedur dari suatu metode. Setelah ini Anda jelaskan, jadi yang dijelaskan bukan pengertian apa itu studi pendahuluan, apa itu literatur, enggak. Tapi literatur yang Anda kaji itu apa saja, jelaskan. Survei lapangan didapatkan ini. Seperti itu, bukan menjelaskan setiap sintaks, tapi apa yang Anda lakukan di sintaks tersebut. Selanjutnya pada bagian findings, pada bagian ini Anda diminta untuk memaparkan 2 poin. Yang pertama adalah kajian teoritis dari strategi atau metode pembelajaran masing-masing. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan peran guru dalam pembelajaran. Di sini peran guru terdapat 6, diantaranya fasilitator, sumber belajar, evaluator, motivator, pembimbing, dan manajer. Selanjutnya adalah pada bagian discussion. Pada bagian ini Anda diminta untuk memaparkan 3 poin sekaligus. Di sini yang pertama adalah komparasi dengan strategi atau metode lain yang pendekatannya sama. Contohnya adalah brainstorming, yakni memiliki pendekatan di kelompok kecil. Maka bandingkan brainstorming tersebut dengan strategi atau metode lain yang pendekatannya sama, yakni di kelompok kecil juga. Kemudian yang kedua adalah integrasikan dengan peran seorang guru dalam setiap langkah-langkah strategi atau metode pembelajaran secara eksplisit. Contohnya, langkah pertama dalam CTL adalah konstruksi, maka jabarkan peran guru pada tahap tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan tingkat efektivitas suatu strategi atau metode pembelajaran apabila diterapkan secara daring. Seperti itu saya rasa penjelasan mengenai scientific paperwork yang harus Anda kumpulkan yang akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Maksimalkan potensi dari distance learning ini ya. Kita belajar secara asinkronis. Anda belajar mandiri dan saya akan siap membantu. Seperti itu kira-kira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.